Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil observasi di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo untuk tugas akhir mata kuliah Sistem Perumahan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, ada saya sendiri, Muhammad Hafiz Haidar Hanif, NIM 154-18030, yang akan menjadi host utama dan mengoperasikan presentasi. Yang kedua, ada Fakhriyah Kuroto Aini, NIM 154-18008, ada Hendrianto Nugroho, NIM 154-18036, ada Rifki Fali Kuswandi, NIM 154-18050, ada Bobi Aninditya Muhtadi, NIM 154-18060, dan yang terakhir ada Raja Yasir, NIM 154-18070. Dan adapun outline pada presentasi hari ini, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang pada observasi, yang kedua adalah teori-teori dasar, yang ketiga kita akan membahas tentang hasil analisis yang dimana berisikan tentang kondisi umum, wilayah pemukimannya, dan juga kondisi dari ketiga rumah narasumber, dan yang keempat adalah kesimpulan dari observasi. Selanjutnya kita akan ke bagian latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Bobi Aninditya. Bagian latar belakang. Pertama, rumah adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia untuk bertahan hidup. Rumah juga dapat menghindarkan diri dari mara bahaya seperti cuaca buruk. Sedangkan menurut SNI 03133 tahun 2004 disebutkan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan. Adapun dalam perencanaan yang sudah disusun oleh pemegang kekuasaan, rumah memiliki standar sendiri seperti luas minimum untuk setiap rumah. Untuk setiap rumah disebutkan pada SNI 031733 2004 bahwa luas kafling rumah untuk satu keluarga yang beranggotakan 5 orang minimal sebesar 100 meter persegi. Namun pada kenyataannya tidak semua rumah yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Bandung, sesuai dengan standarnya. Hal tersebut yang ditemukan di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo. Dalam laporan ini akan ditinjau hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap beberapa rumah yang tidak sesuai standar tersebut. Selanjutnya ada gambaran umum wilayah Kelurahan Pajajaran. Yang pertama yaitu wilayah deliniasi untuk observasi kami adalah RT 1 RW 5 dan RT 5 RW 6 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo. Lalu luas wilayah sebesar 0,73 km dan menempati Kecamatan Cicendo sebesar 10,61%. Kelurahan Pajajaran mempunyai jumlah penduduk sekitar 25.000. Perkenalkan, nama saya Fakhriyah Kuroto Aini, NIM 154-18008, akan menjelaskan tentang teori dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdapat lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan merupakan kumpulan rumah dan bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selanjutnya, berdasarkan SNI tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, maka luas lantai minimum hunian per orang mempunyai rumus, yaitu luas lantai hunian per orang sama dengan kebutuhan udara dalam satuan meter kubik dibagi dengan tinggi plafon minimal dalam satuan meter. Sehingga, jika dalam satu rumah terdiri dari ruang tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu yang diasumsikan satu kakak berisi 5 orang, maka luas lantai per orang adalah 9,6 meter persegi untuk orang dewasa dan 4,8 meter persegi untuk anak-anak.
maka kebutuhan luas lantai minimumnya adalah 51 meter persegi. Dengan koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kafling minimum untuk satu keluarga tersebut adalah 100 meter persegi. Selanjutnya yaitu kondisi ideal lingkungan perumahan murah, yaitu memiliki sistem drainase yang baik, dilengkapi dengan satu buah bak sampah, mendapatkan daya listrik minimum sebesar 450 watt, mendapat layanan jaringan komunikasi, lingkungan rumah bebas dari pencemaran air, udara, dan suara, mempunyai kondisi yang bebas dari banjir. Kemudian untuk konstruksinya terdiri dari bahan bangunan lokal yang sekurang-kurangnya dapat melindungi penghuni. Kemudian untuk permukaan lantai harus lebih tinggi 20 cm, kerangka atapnya mempunyai kekuatan untuk menahan beban, serta tinggi atap dari lantai minimal 270 cm. Baik, perkenalkan saya Hendrianto Nugroho, NIM 154181036. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang kondisi umum perumahan di RT 1, RW 5, dan RT 5, RW 6, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nah, dari hasil survei mengatakan bahwa kondisi lingkungan di sini masih tergolong rendah kualitasnya. Bisa dilihat dari berbagai permasalahan yang masih ada dan disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang relatif menengah ke bawah di lingkup studi. Permasalahan yang ada diantaranya terkait kondisi fisik rumah dan kondisi fasilitas pendukung perumahan. Untuk kondisi fisik perumahan berdasarkan hasil survei terlihat bahwa 1. Jarak antar rumah tergolong padat sehingga hampir keseluruhan rumah tidak memiliki lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk RTH. Yang kedua, kondisi fisik jalan perumahan di wilayah tersebut sangat sempit. Lebarnya hanya berkisar 1-2 meter saja. Itu bisa dilihat dari gambar di samping. Itu menyebabkan mobilitas di lingkungan perumahan tersebut terhambat sehingga kendaraan bermotor yang melintas harus bergantian. Yang ketiga, kondisi rumah di wilayah tersebut sebagian besar tergolong rumah sederhana, yaitu yang dihuni oleh pemiliknya sendiri dan yang disewakan, atau seperti kontrakan dan kos-kosan. Yang keempat, sebagian besar rumah tidak memiliki ruang terbuka hijau, sudah saya sebutkan tadi. Namun banyak warga yang inisiatif untuk menanamnya dengan cara digantung di rumahnya. Yang kelima, aksesibilitas terhadap air dan listrik di sana tergolong mudah. Warga mendapatkan air dengan cara membuat sumur dan semua rumah sudah terjangkau dengan layanan listrik. Yang keenam, masih terdapat warga yang belum memiliki sertifikat hak milik dan IMB dengan alasan harus membayar dalam proses administrasinya. Informasi tersebut kami dapatkan dari salah satu narasumbernya. Yang tujuh, sebagian besar rumah warga pada bagian pintu dibuat lebih tinggi sekitar 50 cm dari permukaan tanah untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Nah, ini memang dari ketiga narasumber yang kami survei, yaitu memang mengatakan sebagian besar rumah itu tinggi dari pintu, yaitu lebih dari sekitaran 50 cm, itu untuk mengantisipasi terjadinya banjir nanti. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah denah lingkup studi dari survei yang kami lakukan. Perkenalkan, Rifki Fali 1541850 akan menjelaskan mengenai kondisi rumah yang pertama. Kondisi tersebut berada di sudut gang sempit yang menjorok ke dalam. Pemilik rumah itu adalah seorang penjual air galon yang bernama Pak Syarif. Pak Syarif ini berusia 62 tahun. Beliau menghuni rumah bersama 5 orang dengan 2 keluarga. Luas rumahnya sebesar 28 meter persegi. Jauh dari standar yaitu 45 meter persegi untuk 5 orang. Air bersih yang diperolehnya bersumber dari air sumur yang mudah diakses, cukup lancar dan bersih. Kemudian untuk listrik pasca bayar yang dipakainya jarang mengalami pemadaman. Lalu untuk sinyal telekomunikasi sering mengalami gangguan. Pelayanan kesehatan Puskesmas daerah Pasir Kaliki sudah terhitung dekat, sedangkan keamanan masih dijaga dengan sistem ronda dan siskamling. Untuk kondisi drainase langsung berujung ke sungai. Keadaan tersebut dianggap sudah biasa karena keterbatasan biaya. Berikut adalah foto-foto gambar kondisi rumah pertama beserta denah dari rumah pertama. Perkenalkan kembali, Muhammad Hafiz Haidar Hanif, NIM 154181030,
Saya akan menjelaskan tentang kondisi rumah kedua. Jadi rumah kedua ini dihuni oleh Pak Nana, umur 62 tahun, yang merupakan seorang pensiunan. Nah, kakak yang tinggal di rumah tersebut sejumlah 2 kakak, yang dimana terdapat 7 anggota keluarga. Di situ termasuk Pak Nana sebagai kepala keluarga dan anaknya yang sudah berkeluarga juga, dengan rumah sebesar 32 meter. Menurut Pak Nana, air bersih, drainase, dan aksesibilitas terhadap listrik dan layanan kesehatan sudah cukup baik, sama seperti yang dipaparkan oleh narasumber lainnya. Karena fasilitas kesehatan terbilang cukup dekat. Namun, masih terdapat kekurangan fasilitas dari ukuran rumah yang dirasa sempit untuk 7 anggota keluarga. Jika mengacu pada standar, memang 7 anggota keluarga, luas minimalnya berupa 63 meter, sedangkan rumah Pak Nana hanya 32 atau sekitar setengahnya dari standar minimal. Hal itu yang dikeluhkan oleh Pak Nana. Berikut adalah foto-foto dari kondisi rumah Pak Nana dan juga gambaran denah dari rumah Pak Nana. Baik, perkenalkan, saya Raja Rifki, NIM 154-18070, akan menjelaskan kondisi rumah 3. Pemilik rumah ketiga ini adalah Pak Agus Sutisna yang rumahnya berada di RT 5 RW 6. Pak Agus Sutisna juga adalah ketua RT setempat. Terdapat 3 kepala keluarga yang menetap di rumah beliau, yaitu keluarga beliau sendiri dan 2 keluarga kakaknya, dengan total 11 orang di rumah yang memiliki luas 140 meter persegi tersebut. Alasan beliau tinggal satu atap dengan keluarga kakaknya adalah adanya keterbatasan ekonomi. Rumah narasumber terletak dekat dengan sungai. Kondisi air di rumahnya juga sudah bersih dan lancar. Kondisi aksesibilitas energi listrik di rumah ini sudah baik juga dengan tenaga 450 watt. Kondisi sinyal telekomunikasi juga kuat dan bagus. Adapun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain seperti pasar sudah cukup terjangkau. Namun masih terdapat kekurangan, yaitu tidak adanya tanaman yang ada di sekitar rumah karena sempitnya ruang yang ada, dan tidak ada ruang terbuka hijau seperti taman. Dulu sering terjadi banjir tetapi sudah terminimalisir karena dibangunnya tanggul di sekitaran sungai. Kondisi rumah yang dekat dengan Bandara Hussein Sastranegara juga membuat polusi suara. Berikut adalah foto-foto gambar suasana rumah ketiga dan juga denah rumah ketiga. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, keadaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo rata-rata belum memenuhi standar ideal perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan observasi yang sudah dilakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, pembangunan rumah juga semakin pesat, di mana kondisi fisik rumah semakin padat, sehingga tiap-tiap rumah tidak memiliki lahan kosong. Hal ini mempengaruhi kondisi lingkungannya yang semakin buruk, sehingga timbulnya kawasan kumuh. Akses jalan transportasi pun sangat sempit, yang hanya bisa dilalui oleh 1 motor, sehingga mobilitas tidak efektif. Kriminalitas juga sering terjadi karena tidak memiliki lahan garasi untuk menyimpan kendaraan, sehingga kerap kali terjadi pencurian motor. Banjir juga sering terjadi di perumahan Kecamatan Cicendo. Namun adapun salah satu solusinya yaitu pemerintah sudah membuat program bernama Kotaku. Hal ini untuk mengurangi tingkat kekumuhan pada suatu wilayah. Pelaksananya yaitu pembersihan drainase dan sungai untuk mengurangi tingkat banjir dan pengecatan rumah sehingga kawasan perumahan Cicendo menjadi indah dan nyaman. Terima kasih telah memperhatikan presentasi online kelompok kami dari awal hingga akhir. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.